nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh salam sebelah saudara, ya bilang happy Sunday, apa gitu ya. Ucapkan kata-kata yang membangun ya. Ya walaupun hari ini kita agak sedikit panas ya, tapi tetap bersukacita, amin. Coba sebelum kita dengar firman Tuhan, ada nggak yang minggu ini ada rencana mau liburan? Atau semua di Jakarta? Semua di Jakarta ya, oke. Baik. Ya, saya rindu semua ambil bangkunya duduk ya. Kita hormati firman Tuhan. Kecuali mungkin ada yang punya anak ya nggak apa-apa, masih tidak mau ke dalam. Jujur saya agak sedikit terganggu dengan terlalu kencang suaranya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya selalu ingatkan setiap minggu bahwa tema kita tahun ini, tema besar kita adalah menjadi dewasa. Katakan menjadi dewasa. Nah, saya berdoa, saya berharap sebagai gembala, setiap saudara yang dengar firman minggu demi minggu, bahkan dibahas di home juga, doa saya adalah kita semua bertumbuh tahun ini untuk semakin bertambah dewasa. Tentu untuk menjadi serupa seperti Kristus itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Nah, tapi setidaknya ada hal-hal yang saudara kita bisa belajar tahun ini bagaimana kita menjadi dewasa. Nah saudara, kalau bulan lalu kita belajar kita punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Orang dewasa itu orang yang juga jatuh cinta kepada Tuhan ya, mengalami Tuhan. Nah kita berdoa bulan ini saudara, kita akan masuki tema yang baru yaitu discipleship ya, tentang bagaimana caranya kita dimuridkan. Nah saudara, saya akan mulai dengan ini. Rencana besar Tuhan bukan membawa Anda dan saya ke surga. Sekali lagi saya ulang ya. Rencana besar Tuhan bukan membawa Anda dan saya sekedar ke surga doang. Tapi rencana besar Tuhan adalah mengembalikan ya dunia ini kepada pemerintahannya. Yang setuju katakan amin. Oke, kalau saudara belum mengerti saya akan jelaskan nanti. Rencana besar Tuhan bukan sekedar kita mati masuk surga. Tapi rencana Tuhan adalah mengembalikan manusia, mengembalikan dunia ini yang diciptakan semula, ya, yang dirancang semula untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan sekarang kalau kita lihat dunia ini bukan lagi di bawah pengaruh utama daripada Tuhan, betul nggak? Nah, saudara, jadi kalau ditanya saudara, ketika Adam diberikan perintah oleh Tuhan, dikatakan berkuasalah, betul ya? Berkuasalah atas ikan-ikan, atas semua ciptaan, taklukkanlah semua itu. Tetapi karena satu kesalahan Adam, dia buat dosa, akibatnya dunia jatuh di bawah tangan kegelapan. Nah, sebelum saya sampai kepada tema kita, saya mau kasih tahu dulu, kenapa sih pemuritan gitu? Kenapa sih kita disuruh jadi murid? Nah, saudara, karena kegagalan daripada Adam, itu Adam yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Adam yang kedua yaitu Yesus menebus itu semua. Ya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah memulihkan kerajaannya, ya. Nah, makanya perjanjian baru dibuka dengan, coba kita lihat Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah apa? Dekat. 3.
Oke, dua saja. Ya, saudara lihat, sebelum Tuhan Yesus itu datang, sebelum dia melayani, ada seorang nabi yang diutus namanya Yohanes. Dikatakan dia mempersiapkan jalan buat Tuhan. Nah, pesan utama daripada Yohanes adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah apa? Dekat. Kenapa Yohanes bicara kerajaan? Karena kerajaan yang hilang, kerajaan yang dipulihkan, amin. Makanya dari sini saya tahu bahwa Tuhan Yesus hendak menegakkan kerajaannya. Itu Matius pasal yang ketiga. Jadi sebelum ada, ini bahkan Yesus belum melayani ya. Ini Yesus belum menunjukkan dirinya, belum menyatakan dirinya. Yohanes buka jalan. Bahkan kalau ingat baca di Alkitab dikatakan begini. Yohanes sendiri yang baptis Yesus, betul nggak? Dibaptis. Nah coba lihat Wahyu pasal yang ke-20. Perjanjian baru ditutup juga dengan kerajaan. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah. Perhatikan, memerintah sebagai apa? Sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Katakan 1000 tahun. Jadi pada awal Yohanes buka dengan datangnya sebuah kerajaan. Di Wahyu, kitab terakhir daripada perjanjian baru, ditutup dengan apa? Ada sebuah pemerintahan di mana kita menjadi raja 1000 tahun lamanya. Coba bilang sebelahmu, gini-gini kau raja loh bilang. Coba bilang, gini-gini kau raja bilang. Coba lihat, ada tampang raja enggak ya? Saudara percaya bahwa Tuhan akan memerintah sebagai raja? Dari amennya kayak enggak percaya, percaya enggak? Firman Tuhan iya dan amin. Jadi, ya ingat ya, bahkan kenapa gereja kita namanya Kingdom Community, saudara saya percaya bahwa pesan kerajaan ini akan disampaikan terus. Suatu saat nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang kerajaannya kita nggak bisa lihat secara mata begini. Tuhan di tahtanya, tapi nanti pada 1000 tahun ketika semua antikris sudah selesai semua segala macam, tahtanya kita akan lihat. Kalau menurut informasi Alkitab, itu kerajaannya, tahtanya akan ada di Yerusalem. Ini ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong. Matius pasal 24 ini gak saya catat dalam khotbah saya. Salah satu ciri, salah satu tanda kedatangan Tuhan kedua kali, bahwa bait Allah akan didirikan kembali. Ada yang pernah tahu ini? Saya kemarin kaget, saya baca, saya gak tahu sharing gak di grup. Salah satu persembahan yang dipakai oleh orang Yahudi adalah lembu merah. Nah ternyata lembu itu sekarang sudah dipersiapkan, diternakkan, ada kalau nggak salah di Australia atau di mana begitu. Jadi tinggal tunggu waktu, kalau sampai nanti bait Allah dibangun di Yerusalem, mungkin ini salah satu tandanya Tuhan akan memerintah di sana. Nah sekarang semua sedang dipersiapkan. Saya percaya firman Tuhan akan digenapi. Amin. Jadi sekali lagi, Tuhan datang membawa sebuah kerajaan, memulihkan sebuah kerajaan. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang Yesus katakan ketika dia akan terangkat ke surga? Saya sudah sering ulang-ulang ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Katakan murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yang Tuhan bangun itu murid, amin. Apa beda jemaat dengan murid? Beda.
Kalau jemaat mungkin sekedar datang ibadah cukup. Tapi Alkitab mencatat kata jemaat nggak terlalu banyak. Bahkan kata Kristen kalau nggak salah cuma 2 kali tertulis. Tapi kata murid itu banyak. Jadi Tuhan sedang membangun sebuah kerajaannya lewat para muridnya. Amin. Nah saudara, ketika Tuhan bilang pergilah jadikan segala bangsa menjadi murid. Artinya Tuhan sedang rindu menginvasi, menduduki kembali dunia ini. Nah sedikit ngomong-ngomong, kalau saudara perhatikan, negara-negara yang menjajah di muka bumi adalah negara kerajaan, betul nggak? Coba sebutkan negara-negara yang penjajah. Belanda, Portugis, apalagi? Perancis, apalagi? Inggris, Jepang, semua negara kerajaan. Makanya saudara lihat, Raja kita Yesus, ketika dia suruh pergilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, artinya apa? Tuhan mau seluruh penduduk bumi kembali menjadi warga kerajaan, amin. Siapa yang akan bawa ini? Para murid. Para murid. Makanya Tuhan bilang, pergilah jadikan segala bangsa menjadi murid. Nah saudara, saya coba bertanya, kenapa sih murid? Ada apa dengan murid? Nah, saudara coba lihat Matius pasal 10 ayat 25. Saya sarankan saudara coba catat ayat-ayatnya ya. Kalau Anda para murid catat ya, supaya nanti bisa diulang di rumah ya. Matius 10:25, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Lihat, target akhir dari seorang murid adalah serupa dengan siapa? Guru. Sekali lagi saya ulang, target akhir dari seorang murid adalah serupa jadi guru. Dari Yesus satu orang, selama 3,5 tahun dia memulai pelayanannya, dia bentuk para murid dengan 12 murid. Hari ini saudara, tercatat kekristenan di seluruh dunia berjumlah kurang lebih saudara 31,6% yang Kristen. Kalau dibikin berapa orang itu kurang lebih 2,5 miliar orang. Dan menjadi agama paling besar di muka bumi. Dimulai dari berapa orang saudara? 12. Itulah dahsyatnya kuasa pemuritan. Saya mau tanya, kira-kira Yesus selama hidup dahsyat enggak? Berpengaruh enggak? Yesus cuma hidup 33,5 tahun umurnya. Saya bahkan lebih tua dari Yesus. Tapi luar biasa dampaknya. Dan ketika dia akan terangkat ke surga, dia bilang pergi, jadikan murid, jadikan murid, jadikan murid. Nah murid itu adalah mereka yang serupa dengan gurunya. Selagi Bapak Ibu Saudara duduk di sini, coba cek, apakah kita semakin mirip gak sama Yesus? Makin mirip gak kelakuannya? Saya percaya di sini pasti makin lama makin mirip, amin. Kalau kita makin mirip berarti kita serupa dengan Kristus, kita menjadi muridnya. Nah saudara, lewat 12 murid, apa yang sedang dibangun sebenarnya? Nah saya mau kasih tahu begini, Tuhan yang sedang bangun selama dia ada di bumi, dia beritakan tiap-tiap hari Injil Kerajaan Sorga. Kalau saya simpulkan, yang Tuhan bangun adalah budaya kerajaan. Selama dia melayani 3,5 tahun, dia ulang-ulang. Ketika dia khotbah di bukit, dia bilang diajarkan tentang bagaimana mengampuni, bagaimana orang yang sabar seperti apa, bagaimana saudara kerajaan Allah seumpama apa, diceritakan, diulang-ulang.
Jadi kalau saya simpulkan saudara, yang ulang-ulang diberitakan oleh Yesus adalah budaya kerajaan. Nah makanya saudara, gereja kita, nah kita mengadopsi saudara, kalau saya simpulkan dari semua pengajaran Yesus, yang Tuhan ajarkan ada budayanya, ada ini saudara, ada image, ada 5 ya saya simpulkan. Yang pertama adalah intimate with God. Saya mau tanya, Tuhan itu intim gak dengan Bapaknya? Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi benar sebelum memulai hari dia berdoa. Bayangkan dia Tuhan, dia anak Tuhan, dia juga masih berdoa. Saya mau tanya, masih berdoa gak kita di sini? Saya percaya kita semua berdoa, amin. Jangan berdoa hanya ketika kepepet, amin. Jangan berdoa ketika masalah datang. Kalau masalah datang baru berdoa, itu cuma sekedar jemaat. Amin. Tapi kalau murid enggak seperti itu. Murid belajar mendekat. Murid belajar intim. Murid suka dekat sama gurunya. Amin. Dia dekat sama Tuhan. Bahkan Tuhan semalam-malaman berdoa. Saya mau tanya, di sini ada enggak pernah doa semalam-malaman? 1, 2 orang, 3, 4 orang, 5 orang, oke. Yang kedua, mature, dewasa. Yesus dalam pengajarannya, dia bilang begini, kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah menjadi hamba, betul enggak? Orang yang bisa melayani orang lain itu orang dewasa. Kita kemarin saya baru memberkati Bita sama siapa? Sama Dev ya. Saya setiap kali memberkati orang yang berkeluarga, saya selalu ingatkan bahwa bukan cuman istri yang melayani suami, tapi suami mesti melayani istri. Orang yang bisa melayani adalah mereka yang dewasa, amin. Orang yang bisa murah hati, itu orang yang dewasa. Dalam pengajaran Tuhan, Tuhan bilang berilah dan kamu akan diberi, amin. Tuhan bahkan mengajarkan pengampunan. Kalau anak-anak gak suka mengampuni, orang dewasa suka mengampuni. A-nya apa saudara? Acceptance, penerimaan. Sakeus yang waktu itu pemungut cukai dianggap orang-orang yang second class, diabaikan sama dunia. Tapi Yesus bikin cara yang berbeda. Dia nginap di rumah Sakeus. Di zaman itu, pemungut cukai, orang-orang yang mohon maaf pelacur, itu dianggap warga yang kacau gitu. Nah pemungut cukai, itu adalah tangan-tangan kanan daripada Romawi, di mana Romawi adalah penjajah Israel. Nah Sakeus adalah kaki tangannya. Kalau kita zaman dulu penjajah, kaki tangan company ya, pasti dibenci sama warganya. Tapi lihat Yesus menerima. Bahkan Yesus ketika dia ketika ada pelacur yang lagi, mohon maaf, yang punya 5 suami, ya, punya 5 suami, siang-siang dia ngambil ngambil air, itu pun diterima sama Tuhan, betul enggak? Nah saudara lihat, kenapa orang bisa datang sama Tuhan? Karena mereka diterima. Banyak kadang-kadang gereja enggak terima orang, pengennya orangnya bersih. Saya suka katakan kalau gereja itu bengkel, amin. Kita terima orang apa adanya, tapi kita nggak mau juga dia apa adanya terus. Kita bangun dia, amin. Tapi pertama sekali Tuhan itu menerima. Bahkan salah satu murid Yesus itu pemungut cukai. Siapa namanya, tahu nggak? Matius. Nilai berikutnya, genuine. Apa ini artinya?
Salah satu sikap yang paling tidak disukai Yesus adalah munafik, betul enggak? Tuhan pernah berkata kepada ahli Taurat, kamu seperti kubur yang dilabur putih. Luarnya bersih, tapi mohon maaf dalamnya tengkorak. Yesus sangat tidak suka, saudara, kita punya standar ganda, munafik. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Nah ini sudah sering saya ulang-ulang di gereja ini makanya kenapa jadi budaya kita, saudara. Yang terakhir adalah excellent. Excellent adalah kita, saudara, berikan yang terbaik. Saya pelajari bahwa Tuhan Allah Bapa kasih yang terbaik, yaitu anak yang tunggal, betul enggak? Ini nilai kerajaan. Nah saudara, inilah saudara yang yang waktu kita sebagai murid itu terus disebar terus. Diajarkan terus, bangun budayanya. Memang saya tahu, saudara, bahwa budaya itu nggak gampang diubah, butuh waktu panjang. Tapi kenapa gini, saya mulai merenung, saudara ya, kenapa kita pemuritan. Dunia yang kita hidupi sekarang sudah banyak dikacaukan nilainya, betul nggak? Coba perhatikan dunia sekarang, nilainya udah ngaco. Menikah boleh bercerai kalau nggak cocok, ya kan? Sekarang bahkan perceraian tingkatnya tinggi sekali. Saudara kalau lihat nanti data, bahkan hari-hari ini Indonesia sendiri perceraian cukup tinggi. Bahkan yang menceraikan sekarang bukan laki-laki, Pak. Kebanyakan istrinya. Apalagi nilai sekarang, pacaran bisa serumah. Ya kan? Dari mana dapat nilai-nilai ini? Dikacaukan semuanya. Jenis kelamin sekarang bukan cuma 2. Saya kaget di Thailand tuh jenis kelaminnya ada 16. Coba cari nanti ada 16. Ada laki-laki yang ke perempuanan, perempuan ke laki, ada begini, ada yang top, ada yang apa. Saya pun sampai bingung gitu. Bahkan saya dengar-dengar di luar negeri itu kalau toilet itu, saudara, bukan cuma ada laki-laki dan perempuan. Bahkan di KTP-nya mereka juga ada jenis kelamin yang lain, betul nggak ya? Kalau kalian pernah baca. Jadi sekarang bingung orang. Saya ini laki-laki, saya ini perempuan, atau saya apa? Saya siapa Tuhan gitu kan? Saking banyaknya. Coba ada nggak sini bingung jenis kelaminnya? Aman semua ya, aman ya? Nah nilai-nilai inilah yang sekarang selagi dibombardir, saudara, sama setan. Makanya kenapa kita para murid, kita sedang bawa budaya kerajaan Allah. Amin. Kita pengaruhi dunia dengan nilai-nilai ini. Walaupun saya tahu bahwa membangun budaya ini enggak cuma 1 malam, enggak cuma setahun, enggak cuma 2 tahun, ini panjang sekali, saudara. Ketika saya pelajari dari mana sebuah budaya terjadi. Sebuah budaya dimulai dari perubahan cara berpikir, amin. Pikiran diubah, mindset diubah. Kalau pikiran diubah, maka tingkah laku kita akan berubah. Ketika tingkah laku berubah, kebiasaan kita akan berubah. Kalau kebiasaan berubah, budaya kita akan berubah. Sebagai contoh. Ketika kita di gereja ini lagi belajar budaya untuk excellent, misalnya on time. Pertama dikasih tahu, waktu kita excellent, kita sedang membawa nilai kerajaan. Waktu kita on time, kita sedang menghargai waktu itu, betul nggak? Setelah kita mulai berubah, kita ngerti, kita rubah. Jujur rata-rata kita pun bukan orang-orang yang on time, rata-rata kita jam karet semua. Tapi kita mulai rubah, yes betul, kita masih rubah. Lama-lama berubah jadi kebiasaan lama jadi budaya. Bukan kita nggak pernah telat, tapi kalau orang telat akan malu, ya kan? Karena budaya. Saya percaya budaya orang di luar negeri nggak bisa buang sampah sembarangan, itu bukan dibangun 1 malam. Diajari dari rumahnya, dididik dari rumahnya, diajarin kalau salah ditegur. Makanya saudara 5 budaya ini kita sedang bangun di KCC.
Nah, ketika saya renungkan tuh bagaimana caranya kita membangun semua ini. Saya dapat sebuah kesimpulan. Yesus membangun ya pemuritan dengan cara dia membangun hubungan. Apa saudara? Tahukah saudara bahwa kita bisa apa ya? Kayak mempesona dari jauh. Jadi gini loh, kita bisa kayak apa ya? Menggugah orang dari jauh. Tapi kita nggak bisa mengubah orang dari jauh, kita bisa mengubah orang dari dekat, betul nggak? Kenapa Yesus kemana-mana dia bawa 12 muridnya? Pemuritan adalah sebuah hubungan. Jadi kita di sini yang kita, misalnya contohnya ada ketua-ketua home, ya. Saya ajarkan, bahkan saya lakukan, kita mulai bangun hubungan. Kadang-kadang waktu liburan bersama kita cerita, kita ngomong, mulai transfer ya kan? Kita cerita, kita bangun hubungan. Itu pemuritan saudara. Nah saudara sedikit ya, ini saya mau ngajar ya. Dalam sebuah hubungan saudara harus terjadi dalam 3 hal ya. Pertama, kita harus yang pertama menyentuh otak. Yang kedua, kita harus menyentuh yang namanya hati. Yang terakhir adalah tangan. Bagaimana cara kita menyentuh otak? Dengan pengajaran. Nah di gereja kita saudara, hari Minggu seperti ini semua duduk, semua dengar pengajaran. Tapi survei membuktikan bahwa pengajaran hanya punya kekuatan 20%. Waktu ngajar seperti ini, ada orang-orang yang mungkin nangkap semuanya, tapi ada yang cuma nangkap 50%. Ada yang nangkap 20, ada yang nangkap 10. Ada yang rohnya entah di mana-mana sekarang kan. Ya di liburan di Bandung lah, lagi mikir makan apa habis ini, ada yang kayak gitu. Jadi ini udah paling hebat 20% ini. Karena kadang-kadang saya iseng saya tanya, kadang saya lihat ya kalau di home ya, saya kadang dengerin di home. Teman-teman, minggu lalu belajar apa? Ini baru hari Selasa ini, baru Selasa ini ya. Apa ya? Hilang semuanya. Hilang. 20%. Nah, bagaimana cara kita membangun hubungan yang kedua? Kita sentuh hati. Dengan mentoring. Makanya saudara di gereja ini kita sedang canangkan, bahkan sudah lakukan, kita one on one. Hati ke hati kita ngobrol. Yang kita bangun ini lama, percayalah, ini gak enak. Tapi saya mendengar banyak kesaksian dari gereja ini di mana hidupnya mulai berubah. Saya jadi saksi dari perubahan teman-teman di sini, banyak saya lihat. Saya nggak usah sebutin namanya satu-satu karena ini direkam di YouTube jadi mengganggu saya sebenarnya. Soalnya namanya masih disamar-samarkan gitu kan. Takutnya kalian terkenal nanti kan gitu. Karena saya pernah ditegur, "Bang, jangan sebut namanya." Oke, siap. Kalau aku senang lebih sebut-sebut nama gitu. Kalau saya saksikan, si A, si B, si C, si D banyak berubah. Jangan lihat mereka hari ini, lihat mereka 5 tahun lalu. Berubah. Karena kita mau capek-capek mentoring. Bahkan ketua-ketua home banyak cerita sama aku gitu. "Bang, kemarin kami baru ketemu sama si A, kita ngobrol." Ini walaupun semua dengar firman Tuhan, gak semuanya nih baik-baik aja keluarganya, betul gak? Gak semua aja baik-baik aja otaknya, iya kan? Kadang-kadang korslet. Nah, ternyata dengan kita mentoring heart to heart, ini yang dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Mereka tidur bersama-sama, mereka makan bersama-sama. Bahkan Yesus banyak ngajar bukan lagi dalam KKR. Kalau saudara nanti baca di Alkitab, Yesus itu ngajar sehari-hari, ketika mereka lagi sarapan, Yesus ngajar. Betul nggak? Ketika lagi mancing ikan, Yesus ngajar. Petrus pernah dikasih tahu, "Tuhan, ini uang mau dikasih sama siapa ya? Sama pemerintah atau sama siapa? Lihat gambar siapa di situ," kan betul nggak?
Diajarin semua, lagi sehari-hari. Kadang-kadang justru banyak firman Tuhan itu bisa masuk ketika bukan dalam keadaan khotbah seperti ini. Mentoring. Yang terakhir, tangan, kita akan bicara coaching. Kalau ini semua dua-duanya kalau dikumpul 80%. Kalau tangan kita nyentuh bagaimana caranya. Ada orang yang gak tahu cara berdoa, kita ajarin berdoa. Bang, bagaimana kalau ngadapin setan? Gini caranya, tengking ya, ngerti ya? Jangan kalau ngadapin setan, kalau dia gak keluar, kau yang keluar, jangan. Lawan gitu kan. Setan kalau kau gak keluar, saya yang keluar, jangan ya kan. Nah saudara, diajarin semua caranya. Sehingga kita akhirnya ketika sudah jalankan semua pemerintahan ini saudara, kita bangun semua hubungan. Nah kita lihat, wah ternyata ada sekumpulan murid saudara yang mulai merubah hidup banyak orang, amin. Pelan-pelan. Nah saya akan coba masuk kepada intinya. Permasalahannya, ya, boleh nggak satu orang minta hapus dong tolong. Nanti kalau nggak aku habis waktuku cuma 5 menit gini-gini ya. Tak tolong ya. Permasalahannya saudara, yang saya temukan ada sebuah hal yang kita belajar di minggu pertama ini, sebuah nilai, sebuah sikap yang harus dimiliki oleh seorang murid. Dan ini yang perlu kita belajar saudara. Seorang murid saudara harus punya kerendahan hati untuk belajar. Jadi gini ya. Oke, thank you Lin. Seorang murid itu pertama mesti punya kerendahan hati untuk belajar. Coba lihat Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Ayo 2 poin kita selesai. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan saya. Siapa yang nelayan? Simon apa Yesus? Siapa yang jago untuk nangkap ikan? Simon dari awalnya, bahkan dari sejak masa muda, saya nggak tahu dari berapa lama, dia sudah jadi nelayan. Nah, tapi lihat, sepanjang malam mereka sudah mengeluarkan semua teori yang mereka tahu untuk nangkap ikan nggak dapat. Siapa yang ngerti masalah adikodrati? Yesus. Siapa yang ngerti mujizat? Yesus. Kalau saudara mau dimuridkan, saudara mesti punya rendah hati untuk belajar. Kenapa kadang pemuridan tidak jadi? Kenapa kadang-kadang, mohon maaf saudara, kenapa orang-orang ini gak berubah ya? Kenapa yang kita muridkan gak berubah? Masalah cuma satu, gak punya hati untuk belajar. Gurunya mau kasih yang terbaik, tapi sok tahu jawabannya banyak. Saudara-saudara mungkin beberapa di antara kita jago banget di bidang, ngerti ya, di bidang IT mungkin. Mungkin jago banget di bidang perikanan atau apapun lah sebutin. Tapi kita gak ngerti masalah-masalah rohani. Artinya apa? Kalau engkau mau dimuridkan, engkau masih harus menerima apapun dikatakan oleh mentor kita, amin. Di gereja ini ada gembala, ada ketua-ketua home. Dengarkan perkataan mereka. Karena kalau kita nggak punya kerendahan hati untuk belajar, kita nggak bisa disebut sebagai seorang murid. Karena ciri seorang murid adalah mau diajar, teachable spirit. Kenapa ada murid-murid yang berhasil, kenapa ada yang tidak? Kenapa ada orang-orang yang berubah kehidupannya, kenapa ada yang tidak? Cuma satu masalahnya, satu mau belajar, satu enggak.
Sorry to say, sekarang banyak orang yang gak suka belajar. Bahkan sekarang banyak orang cuma cari suka sosmed, putar-putar semua, pengetahuannya banyak, tapi sampai nggak tahu bagaimana nerapinnya. Tapi ketika di gereja ini saudara, kerinduan saya sebagai gembala dan sebagai pemimpin saudara, belajarlah untuk mau diajar, amin. Saya dengar ada sebuah perkataan bagus, ketika kita mau belajar, guru selalu ada, amin. Kita bisa belajar dari mana saja. Bahkan kalau saudara nanti baca Alkitab, di Amsal, orang-orang pernah disuruh belajar sama semut. Betul ya? Belajar sama semut kalau kamu malas. Kita bisa belajar dari alam ini. Masalahnya bukan soal gurunya, apalagi sekarang ada internet ya. Masalahnya sikap hati yang mau belajar itu kadang-kadang tidak ada. Makanya kalau ketika kita ngeyel, terakhir ujung-ujungnya masalah banyak datang dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, 85% masalah yang kita alami dalam hidup itu karena kesalahan kita. Amin. Karena kita gak mau belajar. Yang kedua saudara, kalau kita mau jadi murid kita mesti komitmen. Tidak ada murid yang tidak punya waktu. Ibarat sebuah sekolah, tidak ada murid yang datang hari ini besok libur suka-sukanya. Masuk seminggu, libur 2 minggu. Di gereja ini kita diajar kalau Anda mau jadi murid tertanamlah di dalam sebuah home. Datang home. Punya hati mau komitmen. Karena gak ada sesuatu apapun yang bisa dibentuk kalau kita gak komit, amin. Apapun itu. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan apa? Gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Semua guru yang baik pengen muridnya berhasil, amin. Semua orang tua yang baik pengen anaknya berhasil, amin. Tapi bayangkan kalau Anda seorang pemimpin, Anda seorang guru, yang diajar gak mau diajarin. Gak mau tunduk, gak mau ikut. Alkitab berkata itu menyusahkan hatinya. Coba kalian yang pernah mimpin orang, kalau orang yang melawan terus, ngeyel terus, sakit gak hati kalian? Males gak liatnya? Males gak? Ini orang dikasih tahu gak pernah bisa, tapi giliran udah kena masalah, kena batunya, marah sama kita, ya kan? Kenapa gini? Padahal dikasih tahu nggak boleh begini, nggak bisa. Alkitab berkata tunduklah kepada mereka, amin. Kalau kita mau jadi murid, rendah hati mau belajar. Yang kedua, mau komitmen. Mau komitmen sungguh-sungguh. Ingat, bangun budaya butuh waktu yang panjang. Anda dan saya sedang dipakai untuk menyebarkan ini ke seluruh dunia. Budaya apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Budaya kerajaan. Budaya setia, budaya komitmen, budaya excellent, budaya dewasa, budaya kasih, amin. Ketika semua orang gak setia dengan pernikahan, kita setia, amin. Ketika semua orang selingkuh, kita gak mau selingkuh. Ketika semua orang nyembah berhala, kita enggak, kita nyembah Tuhan. Ketika semua orang, sekarang berhala zaman modern apa? Uang. Buat kita uang perlu, iya. Tapi uang bukan segala-galanya, amin. Yang siap katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mengiring. Dia datang sama Petrus, dia datang sama Andreas, dia datang sama 12 muridnya. Dia undang. Bapak Ibu Saudara,